Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berjumpa kembali di MAQS channel. Untuk kali ini kita masih di tutorial AutoCAD yang ke-10. Untuk di tutorial hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara agar bangunan 2 dimensi yang sudah kita sediakan itu menjadi bangunan 3 dimensi. Nah, untuk membuat dia menjadi 3 dimensi, nanti ada beberapa hal atau perintah yang akan kita kerjakan, dan ini sifatnya wajib gitu ya. Kemudian nanti kita akan ada yang namanya region. Kemudian yang kedua ada namanya extrude. Kemudian yang ketiga nanti kita menggunakan perintah subtract gitu ya. Nah, 3 perintah inilah nanti yang akan kita bahas di tutorial AutoCAD yang ke-10 ini. Itu region, apa itu region? Region ini adalah jadi ini tools atau perintah nanti bagaimana cara menggabungkan titik-titik agar menjadi satu gitu ya. Seperti apa nanti maksudnya, nanti silahkan dilihat di video tutorialnya. Kemudian extrude ini apa? Inilah tools atau perintah yang akan mengubah bangunan 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Itu extrude. Kemudian yang ketiga subtract. Subtract ini perintah apa? Subtract ini perintah untuk pemotongan gitu ya. Seperti apa cara kerja subtract nanti bisa dilihat juga di tutorial video ini gitu ya. Jadi nanti ada 3 perintah yang akan kita gunakan di sini. Ada region, extrude, dan subtract. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk bagi pemula AutoCAD ya, 2 dimensi dan 3 dimensi. Saya kira ini sangat mudah dimengerti dan dipahami. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan sampai dengan hari ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, ini kita tampilkan dulu untuk file latihan AutoCAD-nya. Ini yang sudah jadi ya. Dan ini file latihan yang sudah kita buat 2 dimensi kemarin. Nah, inilah nanti denah yang akan kita jadikan 3 dimensi. Sebelumnya kita copy saja dulu. Jadi denah ini kita copy. Tujuannya agar kita tidak mengganggu denah asli. Jadi yang akan kita buatkan 3 dimensi ini yang satunya lagi hasil kopian gitu ya. Nah, ini yang akan kita buatkan bangunan menjadi 3 dimensi gitu. Nah, sebelumnya perlu diketahui di awal saya sudah informasikan untuk membuat menjadi 3 dimensi ada beberapa persyaratan. Nah, di sini agar lebih mudah kita hilangkan dulu aksesorisnya ya. Misalkan seperti pintu dan jendela. Nah, ini kita hapus dulu jendela-jendela dan pintu semua. Jadi nanti yang tersisa itu hanya bangunan 2 dimensi, dinding-dindingnya saja dan keterangan. Nah, ini kita hapus jendelanya. Ya, pastikan yang terhapus itu jendela dan pintu saja. Jangan sampai ada bagian dinding yang mungkin tidak sengaja terhapus gitu ya. Menghapusnya saya kira cukup mudah, hanya seperti ini saja, di blok, diseleksi bagian yang akan dihapus. Atau kalau mau dengan cara diklik satu-satu tidak masalah gitu ya. Intinya di sini kita hapus dulu jendela dan pintu gitu ya. Oke, ini jendela kamar 2, pintu dapur. Kemudian kita cek lagi kira-kira masih adakah yang akan kita hapus. Nah, ini jendela ya, jendela dapur kita hapus. Nah, jika sudah seperti ini, jadi tahapannya seperti itu ya untuk diketahui, tapi untuk setiap orang ini berbeda tahapan gitu ya. Nah, yang kedua, saya tutup dulu jendela tampilan view ya, nanti kita tampilkan bersama. Nah, ini kalau dilihat ya, itu kita klik satu-satu, dia masih terpisah atau terputus satu-satu gitu ya. Nah, nanti, ini yang akan kita gunakan, region. Di sebelah kiri bawah itu ya, ada region. Itu diklik sekali, kemudian saya seleksi saja seperti ini. Seleksi semuanya seperti ini ya, enter. Nah, jika sudah di enter dan sudah di region, perhatikan, saya klik seperti ini, maka semua bagian yang di region tadi dia akan menyatu. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Nah, itu tujuan region. Ini salah satu syarat agar bisa dibuat menjadi 3 dimensi. Oke, itu yang pertama, region sudah kita lakukan. Gitu ya. Jadi syarat pertama sudah kita lakukan region. Nah,
Seperti apa penjelasan region itu? Ini akan saya jelaskan. Misalkan ini saya akan buat kotak dari garis ya. Nah, kotak ini saya buat dari garis. Oke, seperti ini ya. Enter. Nah, ini kalau saya klik satu-satu, lihat ya. Nah, ini dia satu terpisah ya. Kemudian yang kedua terpisah juga. Nah, region ini tujuannya adalah akan menyatukan seperti ini. Saya seleksi, enter. Saya klik, lihat dia menjadi satu. Di kotak ini dia menjadi satu. Jadi dia menyatukan titik-titik yang bertemu. Karena untuk extrude, apabila titik-titiknya tidak bertemu, ini dia tidak bisa dilakukan extrude. Nah, oleh karena itu DNA ini kita region. Kemudian view. Nah, ini jendela view saya tampilkan ya. Jadi bisa dari klik kanan atau saya tutup lagi ya, atau ambil dari menu view toolbars. Iya. Nah, toolbars. Nah, di sini coba cari view. Ya, close. Maka tampil jendela view seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk tampilan saya pilih yang ini. Ya. Agar bangunan 3 dimensinya bisa lebih dilihat ya. Nah, ini saya akan praktek bagaimana cara mengekstrud bangunan ini. Di komen, saya ketik extrude. Ya, tulisannya seperti itu ya, extrude, enter. Oke, select object, saya klik objek yang akan diekstrud, yang ini, klik enter. Kemudian yang kedua, specify height, ini berapa tinggi yang akan kita buat. Saya contoh 100. Ketik 100, enter. Kemudian angle-nya biarkan 0. Oke, 0, enter. Nah, dia maka menjadi bangunan 3 dimensi. Seperti itulah kurang lebih contoh cara mengekstrud. Nah, sekarang denah ini yang akan kita ekstrud. Bagaimana caranya? Nanti kita coba lakukan. Oke, saya pindahkan kotak ini terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Saya hapus saja. Nah, kita akan mulai mengekstrud. Saya ketik extrude. Oke, extrude, enter. Seleksi objek, ini saya seleksi semuanya. Gitu ya. Seleksi semuanya seperti ini. Oke, enter. Ya. Specify height. Nah, di sini berapa tingginya? Saya ketik 450. Tujuannya saya pengen dindingnya itu tinggi 450. Oke, ketik 450, enter, 0, enter. Maka dia langsung jadi bangunan seperti ini. Tetapi ini belum jadi atau belum selesai. Nah, sekarang kita akan melihatnya dalam kondisi setnya atau padatnya ya. Diklik kanan, bisa di bagian toolbars, pilih set. Ya, ini ya, set. Atau saya tutup lagi, itu bisa dari menu view, pilih toolbars, pilih sheet. Nah, dikasih centang, close. Nah, untuk melihatnya ini bisa dicobakan semua nanti ya. Coba kita yang pilih yang ini, seperti ini hasilnya. Kita coba yang lain. Oke. Nah, kita coba yang ini. Nah, ini mungkin bangunannya lebih tampak 3 dimensi. Tapi ini kalau kalian perhatikan belum jadi. Nah, agar dia menjadi lebih ruangannya lebih jelas, kita gunakan perintah subtract. Nah, diketik ya, subtract di jendela komen, ya, subtract. Jika sudah diketik subtract, enter. Nah, sekarang select objek, mana objek yang akan dipotong. Yang itu, oh salah, saya klik. Saya ketik lagi subtract. Boleh di zoom ya, agar lebih enak kliknya. Nah, yang ini klik, enter. Kemudian kita pilih lagi objek yang akan dipotong. Nih, saya zoom misalkan yang kedua. Kalau lebih enak itu di zoom ya. Nah, saya klik yang kedua. Nah, ruangan kamar 1. Enter. Nah, ini sudah di subtract. Jadi kita lihat hasilnya. Nah, ini udah mulai kelihatan ya, udah bolong gitu ya. Jadi subtract ini dia memotong bangunan-bangunan ini
dengan bangunan atau dengan denah yang sudah kita sediakan sendiri. Nah, ini kita kerjakan satu-satu. Untuk yang mungkin yang sudah paham dengan cara ini sebenarnya bisa langsung, tapi nggak masalah, kita kerjakan ini satu-satu ya. Kita potong lagi, saya ketik lagi subtract, select objek yang di luar, enter, kemudian klik objek yang di dalam, yang ini, enter. Ya, ini kalau dilihat pasti udah kepotong ya. Kita lihat lagi dengan klik yang ini. Nah, ini ya. Oke, kita potong lagi objek yang selanjutnya. Sama caranya, ketik subtract, enter. Ya, select objek, klik objek yang di luar. Yang itu, enter. Kemudian klik objek yang di dalam, enter. Ya, ini kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Tinggal satu lagi ruangan. Oke, ketik subtract, ya, subtract, enter, klik objek yang di luar, enter, klik objek yang di dalam, enter. Oke, maka selesai. Nah, ini untuk di tahap ini kita sudah selesai membuat dinding-dindingnya, gitu ya. Oke, seperti itu cara kerjanya. Nanti silakan diulangi videonya di pelan-pelan ya. Perintah subtract, extrude, kemudian region. Nah, sekarang saya akan tampilkan 3D object, 3D orbit ya, untuk melihat memutar bangunan ini. Saya pilih yang ini, 3D object ini. Tinggal diklik tahan aja gini. Nah, diklik tahan, ya bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kita bisa melihat ruangan-ruangan yang sudah kita buat atau sudah kita potong. Oke, sampai di sini saya kira cukup mudah. Nah, ini kalau saya mau putar secara otomatis ya, saya gerakkan sedikit aja, nanti dia berputar otomatis. Oke, seperti itulah kurang lebih mungkin cara membangun objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ini belum selesai, nanti akan kita lanjutkan membuat bagian-bagian seperti pintu dan jendela untuk setiap ruangan. Nah, bagaimana nanti ya? Nanti silakan disaksikan video tutorial kelanjutan daripada yang ke-10 ini. Sengaja saya tampilkan perlahan agar lebih mudah dipahami. Jadi untuk materi kita hari ini itu region, extrude, dan subtract.